Pesona rasa masakan khas Nusantara memang tak ada habisnya untuk dicicipi. Beberapa kuliner khas Nusantara terkadang menggunakan bahan yang sama, namun setiap daerah mampu menciptakan kekhasan dan keunikan cita rasa masing-masing. Seperti halnya ragam sajian ketupat ala Nusantara, yang akan Benu ceritakan seperti apa keunikan rasanya di episode kali ini. Sekitar abad ke-15 hingga 16, di masa kerajaan Islam, ketupat menjadi sajian yang berperan penting dalam penyebaran agama Islam di pesisir utara Jawa. Ide cemerlang ini dicetuskan oleh Raden Said, sang pangeran Tuban, atau sering dijuluki Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga mengenalkan lebaran atau bakdo dalam dua waktu, yaitu lebaran 1 Syawal saat umat Islam menjalankan sholat Idul Fitri dan lebaran atau bakdo ketupat yang dilaksanakan seminggu setelah Idul Fitri. Di sini, masyarakat akan membuat ketupat untuk dimakan bersama atau dibagikan kepada sanak saudara. Seiring berjalannya waktu, kini ketupat pun dikenal sebagai makanan yang identik dengan Hari Raya Idul Fitri. Dan dari Jawa, ketupat pun menyebar ke luar Pulau Jawa, selaras dengan penyebaran Islam di Nusantara. Lambat laun, masyarakat luar Pulau Jawa menyajikan ketupat dengan resep dan cita rasa setempat. Menghasilkan hidangan ketupat yang beragam khas Nusantara, kini ketupat muncul tak hanya saat lebaran saja, tapi menjadi konsumsi sehari-hari. Seperti hidangan ketupat yang terlahir di kota Seribu Sungai, Banjarmasin. Benu akan mencicipi ketupat kandangan. Menu satu ini sangat jarang ditemukan di luar kota asalnya. Namun, demi merasakan cita rasa ketupat kandangan, Benu berusaha mencari dan akhirnya menemukan sebuah usaha kuliner pre-order online di daerah Tebet menyajikan berbagai kuliner khas Banjarmasin. Usaha ini dijalankan oleh keluarga asli Banjar. Nah, ini dia. Waduh, mantep banget ini Pak Fitri. Silakan duduk dulu Pak Fitri. Ini aku mau nanya-nanya dulu. Kenapa dibilang ketupat kandangan? Karena semulanya itu ketupatnya ini berasal dari daerah namanya Kandangan yang ada di Kalimantan Selatan. Masyarakat di situ pada jualan atau Rata-rata jual ketupat kandangan. Oh, dulu ini kan nggak dijual bebas ya, mungkin di acara-acara tertentu aja, bener nggak sih? Iya. Itu di acara apa aja? Biasanya pernikahan, ya Acara-acara adat juga? acara adat agak susah carinya. Oh gitu? Iya. Jadi sebenarnya ketupat itu hadirnya di acara lebaran. Tapi kalau dulu-dulu di acara adat ya? Ada. Di acara kawinan. Terus ini makannya gimana nih kalau gini nih? Kalau aslinya itu makan pakai tangan. Orang Kalimantan bilang dikacak ya. Dikacak? Kacak, diremes ya. Diremes itu ya? pakai tangan. Silakan masukkan sambelnya dulu biar lebih sedap Oh aja. gitu, campur sama sambal ya? Ya. Ini udah dikasih jeruk kuitnya? Ya, udah asam-asam seger lah. Penetral santan. Oh gitu ya. Terus diaduk? Aduk. Langsung ketupatnya di wok-wok. Dihancurin ketupatnya gini ya. Food lover, ini kita memang mengikuti tradisi yang ada di Kalimantan Selatan ya, di Banjar ya, suku Banjar ya. Jadi kayak gini nih food lover. Jadi jangan heran kalau orang makan pakai tangan, berkuah pakai tangan. Tapi ini tradisi guys. Lain lubuk, lain pula ikannya. Asik. Ini kepalanya segede ini guys. Ini kiloannya berapa nih? 91 kilo ya. 1 Kalau kilo. ini kemarin 1 ekor 1,5 kilo. Wah, gede banget berarti. Iya. Mbak Fitri, aku cobain ya. Silakan. Selamat menikmati. Ya, terima kasih Mbak Fitri. Oke, food lover, kita langsung cobain ketupat kandangan. Ini asli Banjar ya. Banjar itu memang condongnya lebih ke ketupat, terus ada nasi kuning. Nasi kuning itu dinikmati dengan haruan juga, tapi haruannya dimasak habang. Dan ini kita akan coba nikmatin ketupat kandangan juga dengan ikan haruan. Oke, kita langsung gas ketupatnya dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini banyak, ini kayak 2 porsi guys. Ketupat pada ketupat kandangan berbentuk segitiga.
Beras siam unus khas Banjar yang biasa ditanam di lahan gambut atau rawa di daerah Kalimantan ini menjadi bahan utama isian ketupat. Beras ini bertekstur perak yang membuat ketupat menjadi mudah dihancurkan saat dinikmati dengan cara dikacak. Kalau ketupat di Sumatera, Kalimantan, sama Jawa itu beda-beda. Kalau yang Kalimantan ini ada dua versi santannya, ada versi santan yang agak cair, ada versi santan yang agak tebal ya, agak lebih kental. Kalau ini posisinya kayaknya lebih cair, tadi kita lihat di dapurnya, tapi ini nikmat banget, gurihnya luar biasa. Santannya, si kuahnya ini beda sama kuah opor yang biasa. Kuah opor biasa kan pakai ada labu juga ya. Ini ternyata ini cuma dikasih ini doang ya, bumbu. Jadi bumbunya bumbu ada jinten, ada kemiri guys. Ini nyaman benar. Kuah lekoh bersantan nan gurih ini tercipta dari perpaduan bawang merah, bawang putih, serai, kemiri, kunyit, lengkuas, kencur, jahe, ketumbar, dan jintan. Cobain ikannya. Asap semakin menambah sedapnya sajian. Ikan ini banyak ditemukan di sungai-sungai Kalimantan. Ikan haruan juga telah melewati proses marinasi dengan bumbu bawang merah, bawang putih, kunyit, asam jawa, serta garam. Pun lapar ini si haruan atau gabus ini, kalau kita nyebutnya di sini gabus ya, kalau di Kalimantan nyebutnya haruan. Gede-gede ikannya, ada 1,5 kilo kata si Mbak Fitri tadi. Terus ini dagingnya lembut banget ya, nggak amis karena memang kayak dipanggang gitu ya, kayak disale. Dia pakai batok kelapa juga istimewa. Ini dia jadi super banget. That's why menggunakan batok kelapa itu jadi istimewa untuk bakar-bakar sesuatu itu memang kayak gitu. Haruan ini kan dia asap ya, dia aroma smoky-nya dapet, tapi dagingnya sempurna matang. Nyamam benar. Lazis. Ketupat kandangan makin nendang dinikmati bersama sambal cabai binjai yang dibuat dadakan. Perasan limau kuit khas Kalimantan Selatan semakin menambah rasa asam dan segar. Ketika lidah dimanjakan oleh sensasi pedas dari sambal binjainya, nyaman benar. Ini dia food lover, kita coba pakai sambal dikit ya. Kita tambah ini ya, lemon quick, asik. Wow. Food lover, ketupat kandangan ini tidak menggunakan ayam. Jadi memang pakai telur aja. Misalkan ketupat condong sama ayam di opor dan segala macam, pasangin sama ketupat. Tapi kalau di Kalimantan Selatan sana memang karakternya beda. Haruan kan di sungai-sungai yang ada di Kalimantan sana banyak ya. Terus ini cuma pakai telur doang. Cakep banget ini. Oke, kita gas ya. Ini telurnya pakai telur bebek ya. Jadi kalau telur bebek itu warna kuningnya jadi agak lebih milky ya. Gurihnya luar biasa, sempurna pun lapar. Satrup Habang, sirup khas Banjar, dan bingka Banjar wajib dicoba juga. Bagi food lover yang punya diabetes, bisa request menggunakan gula stevia ya. Kita cobain bingkanya ya, ini dia. Oh ini 2 ya guys, nggak apa-apa lah. Namanya juga rezeki anak soleh ya. Ini bingka kentang food lover. Ini komposisi telurnya ya, cakep nih, luar biasa. Tidak juga terlalu manis, manisnya pada posisi yang paling pas. Lazis.